Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Adi TS, Stambuk F55118126. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah APA atau Application Programming Interface. Oke, baik teman-teman, sekarang saatnya kita masuk di pembahasan mengenai APA dan juga APA Gateway Microservice. Oke, kita masuk di pembahasan pertama, yaitu apa sih APA atau kepanjangan dari Application Programming Interface. Jadi APA ini adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi APA ini berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Untuk kita lebih gampangnya kita ambil perumpamaan untuk menjelaskan APA ini pada contoh pelayan di restoran. Jadi tugas pelayan tersebut adalah menghubungkan tamu restoran dengan juru masak. Nah, kemudian tamu itu cukup memesan makanan sesuai daftar menu yang ada dan nelayan memberitahukannya ke juru masak. Nah, di sini pelayan adalah sebagai APA-nya, yang dimana pelayan menjadi perantara antara tamu ke juru masak. Nah, setelah itu kemudian nantinya pelayan ini akan kembali ke tamu dengan membawa masakan yang sudah siap sesuai pesanan yang telah dipesan oleh tamu atau pelanggan. Ya, baik, di sini juga saya akan memberikan salah satu contoh mengenai teknologi yang telah di dalamnya ada peran APA, yaitu antara Google dan Facebook. Jadi di sini ketika teman-teman tidak mempunyai aplikasi Facebook, tapi teman-teman ingin melihat database atau akun teman-teman yang ada di dalam Facebook, teman-teman cukup bisa login melalui Google, yang dimana teman-teman cukup memasukkan URL halaman Facebook, yaitu facebook.com. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk login. Nah, di situ akan teman-teman masukkan username dan kata sandi. Kemudian ketika teman-teman sudah memasukkan username dan kata sandi, maka Facebook otomatis akan muncul di halaman Google tersebut, yang mana halaman nanti akan hampir sama persis dengan tampilan pada aplikasi Facebook. Tampilannya akan sama seperti milik akun teman-teman. Nah, jadi di sini dimana peran APA ketika kita memasukkan perintah atau kita merequest, di situ peran API lah muncul yang akan menyampaikannya. Kemudian ketika sudah ada respon, kemudian akan dikembalikan lagi ke Google, sehingga tampilannya nanti akan sama seperti Facebook. Jadi ada perantara antara dua aplikasi ini, sehingga bisa saling mengakses database. Oke, jadi apa itu APA? Jadi dapat disimpulkan bahwa APA adalah interface yang sangat penting, terutama untuk memudahkan kerja developer dalam pembuatan program di dalam aplikasi atau website. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis APA. Yang pertama ada Public APA. Public APA sering disebut dengan Open APA sesuai dengan namanya. APA ini bisa digunakan oleh siapa saja dalam lintas platform. Selain itu, jenis APA ini paling mudah digunakan. Anda cukup mendaftar atau langsung memanfaatkannya di aplikasi Anda. Kemudian yang kedua, ada Private APA. Berbeda dengan Public APA, Private APA tidak terbuka untuk penggunaan umum. Biasanya API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Misalnya, API dari backend yang digunakan untuk mengakses front-end dari sebuah website atau aplikasi untuk pengembangan aplikasi mobile. Kemudian yang ketiga ada Partner API. Partner API
bisa digunakan untuk kepentingan umum tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya, seperti halnya public API. Anda perlu mendaftar kepada penyedia API terlebih dahulu, kemudian menggunakannya hanya di aplikasi tertentu sesuai perjanjian. Kemudian yang terakhir ada Composite API, yang merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. Tentunya hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna. Itu karena pengguna bisa mendapatkan berbagai jenis data hanya dalam sekali akses. Kemudian kita masuk ke manfaat API. Yang pertama ada memudahkan membangun aplikasi yang fungsional. Di sini dimaksud adalah dengan menggunakan API akan lebih mudah untuk membuat aplikasi yang fungsional dan kompleks tanpa perlu menambahkan data secara manual. Aplikasi yang dikembangkan akan memiliki fitur dari aplikasi tujuan. Kemudian yang kedua, pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Nah, jadi dengan adanya API ini, kita tidak perlu melakukan komunikasi langsung dengan aplikasi yang ingin dihubungkan, cukup dengan komunikasi melalui API. Hal ini sangat membantu, terutama jika Anda ingin membangun aplikasi lintas platform dengan berbagai layanan sekaligus. Ini tadi termasuk salah satu yang saya berikan contoh, yaitu antara Google dan Google dan Facebook. Jadi antara dua aplikasi tersebut ada satu perantara yang bisa menghubungkan antara dua aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, meringankan beban server. Nah, di sini yang dimaksud adalah, jadi dengan adanya API ini kita tidak perlu menyimpan semua data yang dibutuhkan di server Anda sendiri. Cukup meminta API untuk mendapatkan data terbaru dari server aplikasi asal. Dengan kondisi ini, server Anda tidak akan terbebani. Pada akhirnya, mengurangi risiko website tidak dapat diakses karena server down. Baik, kita masuk ke API Gateway Microservice. Jadi, microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Setiap microservice merupakan aplikasi kecil yang memiliki arsitektur heksagonal sendiri yang terdiri dari logika beserta berbagai adapternya atau bahasa pemrograman dan lain-lain. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik ini adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar. Klien biasanya hanya mengakses satu URL REST API, sedangkan microservice memiliki banyak service REST API. Untuk mengatasi masalah ini, maka kita gunakan API Gateway. Terdapat banyak contoh API Gateway yang ada di pasaran, contohnya Kong, TK API, Umbrella, dan lain-lain. Microservice juga mempunyai kelebihan, yaitu ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, aplikasi scalable, secure, and reliable. Yang kedua, tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. Yang ketiga, setiap service berdiri sendiri. Yang keempat, maintenance-nya lebih mudah. Dan yang kelima, setiap tim developer dapat mengembangkan setiap service-nya tanpa ada mengganggu service lain. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan microservice ada beberapa, yaitu ketika satu entity pada database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database service harus diubah. Kemudian untuk beberapa kasus sulit untuk menerapkan perubahan service, jadi perlu perancangan yang matang. Yang ketiga, development yang kompleks, perlu konfigurasi untuk menjalankan setiap service karena memiliki runtime yang berbeda, tidak seperti aplikasi monolitik, tinggal upload, deploy, dan beres. Kemudian yang terakhir, perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Ya,
itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai API dan API Gateway Microservice. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila kekurangan yang saya sampaikan atau mungkin teman-teman ada yang belum dipahami, saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.